Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naning Suhartati SPT, Guru Agribisnis Ternak. Saya mengajar di SMKN 18, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya juga adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Agribisnis Ternak LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlebih dahulu biar Ibu absen ya. Arisa Satifah, hadir Bu. Erlita Safitri, Nur Hidaris, hadir Bu. Meli Andriani. Ya, jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam hal itu, Ibu minta kesediaan ketua kelas. Ketua kelas, ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Ada yang tahu materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, pengolahan hasil ternak unggas pedaging. Nah, olahan apa saja yang dapat dihasilkan dari daging ayam? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayam geprek, luar biasa sekali. Sekarang kita mempelajari tentang pengolahan limbahnya. Ya, Ibu akan menayangkan video terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti silakan disimak. Kalau ada hal-hal penting yang sekiranya perlu kalian catat, silakan dicatat. Jelas ya? Jelas. Ibu mau coba bertanya. Dari video yang sudah kalian simak tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu limbah? Erlita? Limbah adalah sesuatu yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sudah dibuang. Sesuatu yang tidak memiliki nilai guna dan dibuang. Bagus sekali jawabannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan pembelajaran PJBL (Project Based Learning) ya, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah ternak unggas pedaging. Terus yang kedua, melalui pembelajaran PJBL, siswa dapat mengidentifikasi dampak limbah ternak unggas pedaging. Yang ketiga, melalui PJBL, siswa dapat menentukan teknik atau metode dalam penanganan limbah ternak unggas pedaging. Yang keempat, melalui PJBL, siswa dapat merancang prosedur dalam penanganan limbah ternak unggas pedaging. Yang kelima, menyajikan rancangan prosedur penanganan limbah ternak unggas pedaging. Yang keenam, melalui PJBL, siswa dapat menerangkan rancangan penanganan limbah ternak unggas pedaging. Yang ketujuh, penanganan limbah ternak unggas pedaging dengan rasa tanggung jawab ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk materi pengolahan hasil ternak limbah unggas pedaging menjadi pupuk vokasi, itu nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama hari ini dan pertemuan kedua adalah berikutnya ya, dengan menggunakan model pembelajaran PJBL
materi 3.18 ya. Sudah jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Jelas. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya. Ya, sebelumnya kita pernah melakukan proses pemeliharaan ternak unggas pedaging ya, di belakang di kandang, di mana proses pemeliharaan ternak unggas pedaging itu dari pengadaan bibit, terus pemeliharaan sampai dengan pemasaran terakhirnya yang kemarin itu ya. Nah, tentunya dari pemeliharaan itu banyak terdapat limbah yang belum diolah. Banyak terdapat limbah yang belum diolah. Nah, bagaimana caranya supaya limbah tersebut bisa menghasilkan suatu produk? Sudah bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan bahan ajar yang akan kalian gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan proyek selanjutnya. Silakan kalian mencari informasi di internet via HP ya. Ada bawa HP semuanya kan? Ada. Silakan. Produk apa yang akan kalian buat dari limbah ternak unggas pedaging? Silakan kalian tulis di LKPD-nya ya untuk menentukan rencana atau menyusun rencana proyek. Selanjutnya adalah menentukan jadwal pelaksanaan proyek. Kalian silakan menentukan kapan proyek pembuatan produk dari limbah ternak unggas pedaging tersebut. Dari awal pembuatannya sampai dengan proses pengemasan ya. Sampai dengan proses pengemasan. Perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pembuatan pupuk vokasi: menimbang semua bahan, mencampur limbah dengan dedak sampai rata, dicampur NH11 dengan larutan gula, tuangkan pada campuran limbah dan dedak sampai rata. Itu rencana dan juga jadwal dari kelompok 1 dalam pembuatan proyeknya ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 ya, silakan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Ya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang semua bahan, mencampur limbah dengan dedak sampai rata, mencampur MA11 dengan larutan gula, tuangkan pada campuran limbah dan dedak sampai rata. Alat dan bahan: karung pengaduk, sarung tangan, dedak 1 kg, 2 sendok gula putih, plastik kemasan, alat untuk pres, gelas ukur, ember, limbah ternak unggas 4 kg, 1 tutup botol MA11, air secukupnya, label kemasan.
Jadwal mulai dari proyek hari Rabu tanggal 22 bulan 6 2023, waktu jam 10 sampai 10.45 sampai 2.00. SMK 1 Pelampang, Pratikum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana dan juga jadwal yang sudah kalian tentukan pada pertemuan hari ini itu nanti akan kalian gunakan pada pertemuan berikutnya untuk membuat proyek ya. Produk apa yang kalian buat, alat dan bahan apa saja yang kalian sudah cantumkan di LKPD, serta waktu pelaksanaan pembuatan produk tersebut sudah kalian tulis di dalam LKPD. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjut ke sintak yang berikutnya, yaitu tentang pembuatan produk. Untuk pertemuan hari ini, nah untuk menguji keaktifan kalian dan juga pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, Ibu ingin nanya, siapa yang bisa menjawab? Apa manfaat dari pupuk bokasi? Manfaat dari pupuk bokasi. Pupuk bokasi itu untuk apa? Untuk memupuk tanaman. Untuk memupuk tanaman. Bagus sekali. Kasih aplaus untuk Putri. Untuk memupuk tanaman. Supaya tanaman itu kenapa? Subur. Supaya tanaman tersebut subur. Ya, bagus sekali. Nah, jadi limbah ternak unggas pedaging itu diolah menjadi pupuk. Tujuannya adalah dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman ya. Manfaatnya adalah untuk kesuburan tanah, supaya hasil pertanian dan juga tanaman-tanaman dan lain sebagainya itu bisa tumbuh subur dengan adanya pupuk tersebut. Nah, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita ucapkan